Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jica Rusmala Dewi, NPM saya C0C023007. Saya akan mereview HP saya yang saya beli di tahun 2020, yaitu HP Oppo A12. Oppo A12 dilansir pada 20 April 2020. Bicara soal kamera, Oppo A12 dibekali spesifikasi kamera yang tidak kalah mumpuni. Oppo menyematkan dua kamera dengan resolusi 13MP dan 2MP. Sementara untuk kamera depan, Oppo A12 hadir dengan satu lensa kamera berresolusi 5MP. Cukup mumpuni bagi penggemar selfie karena kualitas foto dan video sama-sama memiliki resolusi HDR. Desain dan layar HP Oppo A12. HP ini mengusung layar waterdrop berukuran 6,22 inci dengan resolusi HD plus 1520 x 720 pixel dan rasio layar ke bodi 19:9 yang dilengkapi dengan filter cahaya biru untuk melindungi penglihatan mata sehingga mencegah ketegangan mata saat menonton video maupun bermain game. Kelebihan HP Oppo A12 yaitu 1. Memiliki slot khusus untuk memori eksternal. 2. Kapasitas baterai cukup besar. Hadir dengan baterai berkapasitas 4230 mAh, Anda mampu menjalankan berbagai aktivitas pada HP dengan durasi yang cukup panjang. 3. Terdapat fitur audio Diraj. Oppo menyematkan salah satu fitur unik pada Oppo A12, yakni Diraj Audio yang berguna untuk menyesuaikan kualitas audio dengan aktivitas yang sedang berjalan. Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk mengaktifkan fitur ini saat bermain game, mendengarkan lagu, atau menonton film. Fitur ini akan secara otomatis berganti mode untuk menciptakan pengalaman yang baik pada masing-masing aktivitas. 4. Ukuran layar cukup besar. Oppo A12 memiliki ukuran layar sentuh kapasitas 6,22 inci yang memenuhi keseluruhan bagian depan HP. Sementara itu, kaca pelindung Gorilla Glass 3 hadir untuk menjaga layar dari goresan. 5. Memiliki fitur Fade Unlock. Selain menyediakan sensor sidik jari di bagian belakang, Oppo A12 juga mampu mengenali wajah Anda menggunakan sensor bertegangan AL dengan mendeteksi 128 biometric point pada wajah. Bahkan sensor wajah ini mampu membuka layar hanya dalam 0,08 detik saja. Tentu saja fitur Fade Unlock yang dimilikinya juga akurat, sehingga Anda tidak perlu khawatir soal keamanan. 6. Desain bodi yang unik. Seperti yang sudah bisa diekspektasikan dari HP buatan Oppo, desain bodinya selalu menjadi daya pikat tersendiri. Oppo A12 hadir dengan desain bodi belakang yang memiliki akses berlian dengan dua varian warna yang bisa dipilih, yakni hitam dan biru. Kekurangan Oppo A12 adalah 1. Layarnya masih IPS LCD. Di zaman modern ini, semakin banyak HP yang sudah menggunakan layar jenis terbaru seperti AMOLED. Contohnya layar Android ini memiliki beberapa keunggulan seperti lebih hemat daya serta mampu menampilkan warna yang lebih akurat. Sementara itu, layar IPS LCD yang dimiliki Oppo A12 tidak mampu menampilkan warna hitam yang sesungguhnya. Bahkan saat layar mati pun ia masih memancarkan backlight sehingga masih ada daya tersedot secara sia-sia. Layar AMOLED juga memiliki rasio kontras yang lebih baik padahal beberapa HP di segmen harga yang sama. Yang kedua, tidak mendukung fast charging. Tidak bisa dipungkiri, Oppo A12 memang disertai dengan kapasitas baterai tinggi dengan performa yang tahan lama. Namun, tentu akan lebih baik jika baterai bisa dicas dengan waktu singkat. Inilah
salah satu kekurangan dari Oppo A12 yang tidak mendukung kemampuan fast charging. 3. Hanya memiliki dual kamera. Meskipun kualitas gambar yang dihasilkan terbilang Oppo A12 hanya disertai dengan dua kamera lensa di punggungnya, hal ini mungkin tidak bisa dibilang kekurangan, tergantung dari era Anda memakainya. Hanya saja fitur pada kamera masih terasa biasa saja jika dibandingkan dengan pesaingan di segmen harga yang sama. Beberapa fitur kamera yang digunakan seperti time-lapse fotografi, mode profesional, mode potret, R-stickers, and digital zoom. Perekamannya pun mendukung video dengan resolusi 1080. Kekurangan yang keempat adalah tidak disertai Android terbaru. Berbagai HP keluaran terbaru memiliki sistem operasi terbaru secara out of the box, artinya segala kemudahan dan keunggulan yang terdapat di Android 10 sudah bisa dinikmati tanpa harus di-upgrade dulu. Hal ini tidak hanya berlaku di HP high-end tapi juga kelas-kelas di bawahnya, contohnya seperti Samsung Galaxy M31. Bagaimana pendapat Anda tentang HP Oppo A12 setelah melihat kelebihan dan kekurangan tadi? HP ini sangat worth it jika Anda memiliki kartu memori eksternal lama yang masih ingin dipakai. Cukup disayangkan, HP Oppo A12 tidak ada fitur fast charging yang bila memangkas waktu pengecasan. Sebenarnya tidak perlu amat dicas sampai penuh jika tidak sempat. Tapi, mencabut kabel casan sebelum terlihat angka 100% bisa membuat sebagian orang resah. Tidak terdapat juga fitur kamera yang wah pada dual kameranya. Meski kualitasnya masih tergolong baik pada pencahayaan yang cukup. Padahal fitur ini hampir tidak pernah absen dari berbagai keluaran HP terbaru. Terlebih, mengingat kapasitasnya yang besar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama agar terisi penuh menggunakan daya pengecasan sebesar 10 watt. Baterai off pengisian ulang 4230 mAh 5/2A fast charging. Sistem operasi color 6,1, based on Android 9, warna black and blue, harga Rp1.999.000. Selain dibekali dengan lensa utama sebesar 13 megapiksel, ada juga lensa 2 megapiksel untuk gambar bokeh. Sayangnya, Oppo A12 ini hanya hadir dengan color 6.1 yang berbasiskan Android Pie saat pertama kali rilis. Jadi, bagi Anda yang tidak sabar ingin merasakan fitur Android 10 terbaru, mungkin perlu berpikir dua kali sebelum membeli. Serta keseluruhan, Oppo A12 menawarkan berbagai kemudahan serta fitur yang solid untuk harga yang dibayarkan. Spesifikasi HP Oppo A12 layar 6,22 inci, 19:9 AMOLED waterproof screen Gorilla Glass 3, prosesor MediaTek Helio P35, kamera depan 5 megapiksel f2.0, kamera utama main kamera 13 megapiksel f1.8, portrait lens 2 megapiksel f2.4. RAM atau ROM-nya ada 4 GB RAM plus 8 GB ROM. Sensor sidik jari, rear fingerprint.
baterai off pengisian ulang 4230 mAh 5/2A fast charging. Sistem operasi color 6,1, baset on Android 9, warna black and blue. Harga 1.999.000. Di HP Oppo A12 juga ada 4 cara untuk layar belah, yaitu 1. Usap naik dengan 3 jari seperti ini. Dan untuk cara yang kedua, tekan terus tombol terkini di dalam aplikasi seperti ini. Dan yang ketiga, di layar terkini seperti ini, di layar terkini ketuk pojok kanan atas jendela tugas dan pilih layar terpisah jika tersedia. Dan yang keempat, ketika Anda di mode landscape layar penuh dan ada notifikasi dari aplikasi pesan instan yang mendukung layar belah, ketuk tombol bawah layar belah seperti ini. Oppo A12 juga ada fitur sidik jari yang ada di punggung belakang seperti ini, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu maksimal bisa dipasang 3 sidik jari. Di HP Oppo A12 juga ada kata sandi yang bisa mengunci atau membuka layar utama sebelum kita memulai menggunakan handphone kita, dan juga mengunci aplikasi yang menurut kita itu privasi. Dan di HP Oppo A12 ini ada juga fitur kesehatan digital Anda dan bisa dilihat. Di HP Oppo A12 terdapat juga tata letak layar awal, dan saya menggunakan 4x6, dan ada juga yang satunya 5x6. Serta HP Oppo A12 juga disertai fitur wajah yang bisa mendeteksi seperti ini. Dia akan terbuka dengan sendirinya. Di HP Oppo A12 juga terdapat tombol navigasi, ada 3. Yang pertama dari samping untuk kembali seperti ini, dan yang kedua ada tombol virtual, ada 2 pilihan, bisa dipilih. Serta HP Oppo A12 memiliki mode layar depan, ada 2, yaitu mode standar seperti ini yang saya pakai, dan yang kedua ada mode laci. Jadinya akan seperti ini. Seperti ini mode laci. Oke, itulah tadi beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika membeli handphone ini, karena saya sudah merasakan sendiri pakai HP ini. Terima kasih telah menonton video ini dan disimak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.